Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, walaupun kita belajarnya belum bisa bertatap muka secara langsung semuanya, tapi semoga tidak mengurangi esensi dan juga manfaat dalam pembelajaran matematika wajib kita pada hari ini. Ketemu lagi nih sama Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan matriks dalam transformasi geometri. Sebelumnya kan kemarin kita sudah membahas mengenai penjumlahan matriks, kemudian determinan matriks, transpose matriks, perkalian, dan juga inverse ya. Dan juga kemarin kita udah mengerjakan beberapa soal mengenai matriks nih. Semoga semua teman-teman di sini yang lagi nonton udah ngerjain semua ya tugas matriks yang kemarin Ibu berikan, walaupun nanti deadline-nya tuh sampai hari Kamis. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan matriks dalam transformasi geometri. Sebenarnya pada transformasi geometri itu ada banyak sekali subbab yang harus dipelajari, seperti diantaranya ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan dilatasi. Nah, tapi itu semua tuh akan dipelajari nanti. Sekarang kita akan belajar transformasi matriks dalam penerapan matriks dalam transformasi geometri, maksudnya itu. Pertama itu apa sih transformasi itu? Transformasi kaitannya tuh erat sama transformer. Transformer itu kan kayak mobil bisa berubah jadi robot ya nggak sih? Semoga bener ya. Nah, tapi di sini tuh transformasi itu artinya perpindahan atau perubahan. Transformasi matriks itu di sini ada biasanya disimbolkan dengan titik A, X, Y ya. Titik A, X, Y ditransformasikan oleh matriks A, B, C, D, kemudian menghasilkan titik A aksen yang hasilnya itu X aksen dan Y aksen. Semua, misalkan kita nanti dicarinya bayangannya. Nah, bayangan dari titik X sama Y itu diperumpamainnya sama X aksen dan juga Y aksen. Kemudian, transformasi titik A dapat ditulis dengan AX, Y panah. Kemudian ditulis kembali matriksnya A, B, C, D menjadi A aksen, E aksen, Y aksen. Ini ada kesalahannya kurang koma. Pokoknya setiap yang ditransformasikan atau setiap perubahan gitu ya, misalkan dari X, Y jadi X, Y yang lain, dibayangkan gitu ya, kan bayangan nanti misalkan soalnya itu ada kata kuncinya biasanya bayangan. Nah, itu tuh dilambangkannya sama X aksen, Y aksen. Jadi kita sebagai pembeda ya, sebagai pembeda antara X sama Y-nya, ini kita gunakan X aksen, Y aksen seperti itu. Ada aksennya, ada aksennya sampai ketinggalan gitu ya, sebagai pembeda antara yang belum diubah dan juga yang udah diubah kayak gitu. Dengan menggunakan bentuk matriks, maka transformasi titik A itu disusun sebagai berikut. Di sini ada kan yang mau kita carinya X aksen sama Y aksen ya, maka kita tulis di sebelah kiri sebelum sama dengan. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan, tulis matriksnya kembali A, B, C, D. Kemudian di sini X sama Y-nya itu titik awalnya, titik awal yang diketahui biasanya seperti itu. Nah, kan di sini ada bentuk matriks, ada dua matriks, ordo 2x2 sama ordo 1x2. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, biasanya kita apa kan? Kita kalikan. Nah, dalam transformasi matriks ini, biasanya kita erat hubungannya dengan perkalian matriks. Jadi ini nanti itu hasilnya X aksen, Y aksen sama dengan, di sini kan perkalian matriks itu berarti baris kali kolom ya. Gitu berarti nanti di sini hasilnya tuh AX ditambah BY, terus nanti bawahnya ada CX sama DY. CX ditambah. Nah, nanti hasil dari bayangan yang ditransformasikannya itu ada X aksen, Y aksen sama dengan AX tambah BY sama dengan CX tambah DY. Seperti itu. Kemudian nih contoh soal, langsung aja ya. Biar kita lebih paham dan juga biar lebih mengerti gitu ya, langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, tadi kan rumus matriksnya, rumus mencari transformasi matriks itu yang perlu kita ingat itu ada X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D matriksnya dikali XY. XY itu adalah titik awalnya. Pokoknya yang nggak ada aksennya itu berarti titik awalnya. Nah, langsung masuk ke soal. Tentukan bayangan titik 3,5 oleh transformasi matriksnya ini.
min 1, 3, 2, 5. Ini titik awalnya, berarti ini tuh X sama Y-nya. Kemudian, yang mau dicari itu bayangannya kan. Nah, kalau bayangan, jangan lupa bayangan itu lambangnya X aksen sama Y aksen. Berarti yang dicarinya X aksen sama Y aksen. Nah, masukkan ke rumusnya. Rumusnya kan ini, X aksen Y aksen sama dengan ABCD dikali X sama Y. Kita tuliskan kayak gini dulu. Titik X, Y ditransformasikan oleh matriks ABCD menghasilkan X aksen Y aksen. Kemudian, di sini X aksen Y aksennya sama dengan ABCD dikali XY. Rumus yang tadi. Nah, ini nih, yang di atas. Kemudian, tuliskan lagi X aksen Y aksen sama dengan, tuliskan matriksnya, min 1, 3, 2, 5, dikali X sama Y. Ini titik X-nya min 3, titik Y-nya 5. Berarti tulis lagi min 3, 5. Terus gimana ya? Dikaliin. Min 1 kali min 3 kan 3. Kemudian 3 kali 5 itu 15. Terus tulis di baris pertama. 3 tambah 15. Kemudian yang baris keduanya 2 dikali min 3, yang ujung kali yang ujung, yang bawah kali yang bawah. 2 kali min 3 min 6 dikali 5, 5 kali 5 25, min 6 tambah 25. Nah, X aksen Y aksennya yang dihasilkan itu 18, 3 tambah 15 kan 18. Min 6 tambah 25 itu 19. Jadi, kan ini kita udah dapat nih. X aksennya 18, Y aksennya 19. Berarti bayangan dari titik X, Y min 3,5 itu yang ditransformasikan oleh matriks min 1, 3, 2, 5 adalah 18,19nya itu berarti X aksennya, 19 itu Y aksennya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Di sini kalau misalkan nggak paham, di pause dulu, terus diulang lagi. Kalau misalkan masih belum paham, boleh PC aku atau chat di kolom komentar di bawah ya, di YouTube ini. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Sini ada titik C ditransformasikan terhadap matriks 1, 2, 2, 2. Menghasilkan titik C aksen 8,6. Nah, kalau ini C aksennya. Kalau ada aksen berarti artinya bayangannya ya. Bayangan. Baik gitu ya. Nah, ini matriksnya. Ditanyakannya, tentukan koordinat C. Koordinat C itu berarti kan koordinat awal ya. Koordinat awal dari si matriksnya. Nah, kalau ini berarti kebalikan dari yang soal nomor 1. Kita tulis dulu di sini ada, dan lihat yang bawahnya dulu ya. Misalkan kalian tutupin dulu bawahnya, jawaban bawahnya, biar nggak pusing. Di sini ada C, X, Y. 1, 2, 2, 2. Bentar. 1, 2, 2, 2, kemudian ditransformasikan menghasilkan bayangan C aksennya 8,6. Berarti 8-nya X aksen, 6-nya Y aksen ya kan? Kemudian selanjutnya diapain nih? Nah, tulis dulu rumus yang tadi kayak biasa. X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D. Terus dikali X, Y. Nah, sekarang kan diketahuinya bayangannya ya. Berarti ditulis 8, 6. Di sini ada 8, 6. 8 sama 6 kita tulis. Sama dengan matriksnya, tulis lagi 1, 2, 2, 2 dikali X sama Y. Nah, kan kita dapat nih sampai sini. Ini kan 1, 2, 2, 2 sama XY bisa dipindah ruasin kan? Sama aja kan? XY jadi ini di sebelah kiri kita pindahkan. Sebelah sini ya. Terus 8 sama 6-nya kita pindahkan ke sebelah kanannya. Hapus dulu deh. Nah gitu kan, pokoknya ini ditukar aja. Yang sebelah kanan jadinya pindah ke sebelah kiri tanpa merubah apa-apa. Tetap ya. Nah sampai sini kalian ingat sesuatu nggak? Kalau nggak ingat aku yang ingetin ya. Nah, ingat rumus matriks AX sama dengan B. Kan ini yang ditanyanya, kita kan mau nyarinya X sama Y-nya kan? Berarti dia tuh sama aja kayak X di sini. Kan? Nah, berarti kita bisa memindahkan yang ini ke sebelah kanan. Tapi jadinya, kan ini ya sebelah kiri yang awal kan?
Kalau misalkan dipindahkan ke sebelah kanan berarti dia ada di depan 8 sama 6, tapi kita harus mencari inversnya. Gitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya di sini ada X sama Y. Kita pindahkan ke sebelah kanan tapi jadi inverse. Nah, kayak gini. Pokoknya ini kan adanya di depan X ya, berarti kita kalau misalnya pindah ruas ke sebelah kanan harus ada di depan juga, di depan 8 sama 6-nya, berarti kayak gitu kan, sama kayak ini juga. Ini AX sama dengan B, X sama dengan A inverse B. A-nya tetap di depan kan, ini A-nya di depan, kalau misalkan pindah ruas A-nya harus di depan juga, kayak gitu posisinya. Soalnya kalau misalkan matriks ini sifatnya nggak komutatif ya teman-teman. Nah, selanjutnya rumus inverse matriks orde 2 kali 2 itu apa sih? Kan rumusnya tuh 1 per determinan. 1 per determinan. 1 per det. C berarti ya. Dikali adjoin dari C. Nah, determinan C itu rumusnya apa? AD min BC. Berarti 1 dikali 2 kan 2. Di sini tulis 2. Dikurangi 2 dikali 2. Kayak gitu BC. AD min BC. Kan BC-nya 2 kali 2-nya min 4 ya. Kita tulis lagi 4. Kemudian adjoin C-nya apa sih? Adjoin C itu ini ditukar, 1 sama 2 tukeran tempat, yang 2 sama 2 ubah tanda. Berarti ininya 2, min 2, min 2, 1. Kayak gitu ya. Terus dikali sama 86. Terus lagi 86-nya di sini. Kemudian kan 1 per 2 min 4 itu ada 1 per min 2. Berarti di sini ya kita langsung operasikan aja nih. 2 kali 8, 16. Perkalian matriks ya, jangan lupa. Kemudian min 2 kali 6, di sini min 12. Min 2 kali 8, min 16. 1 kali 6, 6. Dijumlahin. Kemudian hasilnya didapat 16 min 2 itu kan, min 12 itu kan ada 4. Terus min 16 ditambah 6 itu min 10. Nah, baru di sini dioperasikan 1 per min setengah dikali 4 min 2. Kemudian min 2 min 10 dibagi min 2 itu ada 5. Gitu teman-teman. Jadi hasilnya X titik X sama Y-nya ada min 2,5. Kayak gitu. Sampai sini kalau misalkan kecepatan pause dulu. Kemudian diulang-ulang lagi. Kalau misalkan belum ngerti juga boleh PC ke aku. Kayak gitu. Aku tuh malah seneng kalau misalkan ada yang PC nanya-nanya gitu. Pasti aku jawab sama VN atau misalkan nanti aku jelasin pokoknya. Gitu ya, sampai sini semoga ngerti dan gak kecepatan. Selanjutnya kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 3. Di sini ada tentukan bayangan. Bayangan itu berarti yang aksen-aksenan ya. Persamaan garis. Nah, kalau di sini udah masuk ke persamaan garis. Y min 3X ditambah 5 sama dengan 0. Oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks. Matriksnya belum aku tulis nih, lupa. Di sini ada matriksnya ada 3 min 2 min 1 1. Matriksnya. Nah, penyelesaiannya gimana sih? Kan kita udah punya garisnya ya, garis Y min 3X tambah 5 sama dengan 0, terus matriksnya udah ada ini. Kita tulis lagi kayak tadi, rumusnya kan X, Y, kan ini kita punya X sama Y ya. Ditransformasikan oleh matriks, matriksnya tulis lagi 3 min 2 min 1 1. 3 min 2 min 1 1. Kemudian biar menjadi bayangan. Bayangannya berarti tulis lagi X aksen, Y aksen gitu. Nah, sekarang kan kita mau nyarinya bayangannya, berarti kita mau nyari X aksen, Y aksennya. Rumusnya itu kan tadi X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya dikali X ya. Matriksnya itu tulis lagi 3 min 2 min 1 1 dikali X sama Y. Nah, terus mau diapain ya habis ini? Terus habis itu kayak biasa, ini kan bisa dipindahin ya ke sebelah kiri. Jadi 3 min 2 min 1 1 dikali XY sama dengan X aksen, Y aksen. Karena kita mau nyari bayangannya, dan yang udah diketahui di awal itu X sama Y-nya, kan ini X sama Y tunggal ya. Kita udah punya X-nya, kita udah punya Y-nya. Berarti kita harus nyarinya di sini X sama Y-nya. Karena kan ini X sama Y-nya tunggal dan gak bisa diganggu gugat gitu ya. Berarti kita di sini carinya, pindahin lagi yang ininya
ke sebelah kanan, ruas kanan. Ini kan di depan, berarti pindahinnya ke sebelah sini. XY sama dengan 3 min 1 min 2, 1 inverse. Terus X aksen, Y aksen. Nah, mencari inversenya kayak tadi ya, sama. Didapat 1 per determinannya, 3 dikurang 2 kan berarti 1. Terus adjoin dari ininya, 3 sama 1 tukeran tempat. Ya kan, di sini kan 3 sama 1 tukeran tempat. Terus min 1 sama min 2-nya ubah tanda. Jadinya 1 sama 2. X aksen, Y aksen. Kemudian kita dapat kan ini kan 1 per 1 kan berarti 1. Berarti udah kita abaikan aja. Berarti tinggal 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3 dikali X aksen, Y aksen. Ini kali biasa. 1 kali X aksen, X aksen. 2 kali Y aksen, 2 Y aksen. Terus 1 kali X aksen, X aksen. Ini kurang aksen. Kemudian 3 kali Y aksen, 3 Y aksen. Nah, didapat tuh. Didapat. Ini kan sama aja ya. Ini kan matriksnya ukurannya ordo 1 kali 1. Ini juga sama, ordo 1 kali 1. Berarti sama aja. X sama dengan X aksen ditambah 2Y. Ini bisa dipecah. Terus Y-nya sama dengan X aksen ditambah 3Y. Kan kita mau nyarinya bayangannya ya. Berarti tinggal kita masukin ke sini nih. Yang kita dapat, kita masukin ke soalnya. Substitusi X dan Y ke garis Y min 3X tambah 5 sama dengan 0. Maka diperoleh, kan ini X, ini kan Y ya. Berarti kita ganti jadi ini. Mohon maaf, di sini aku ada kesalahan ya. Ini tuh berarti X aksen ditambah 3Y aksen kayak gitu dikurangi 3X, kan ini dikurangi 3X ya. Berarti min 3X aksen ditambah 2Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian berarti hasilnya X aksen ditambah 3Y aksen dikurangi 3X aksen min 3 dikali 2Y aksen itu min 6Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Berarti hasilnya kan ini X aksen dikurangi 3X aksen min 2X aksen. Kemudian kita kelompokkan yang ini 3Y aksen sama min 6Y aksen. Ini harusnya min 3Y aksen. Min 3Y aksen tambah 5 sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi bayangan garisnya, bayangan garis dari Y min 3X tambah 5 sama dengan 0 itu adalah min 2X aksen min 3Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Atau bisa dikali min 1 semua nih, kan ini min semua ya, X sama Y-nya. Kalau misalkan nanti di PG-nya nggak ada hasil ini, berarti kita kali min 1, berarti hasilnya 2X aksen ditambah 3Y aksen kurangi 5 sama dengan 0. Tapi biasanya kalau misalkan di PG itu udah nggak ada aksen-aksennya. Jadi nanti hasilnya kalau misalkan di PG itu tinggal X sama Y aja walaupun ditanyanya bayangan kayak gitu. Jadi teman-teman harus ingat semua ini. Nah, sampai sini dulu soal dan materi hari ini. Contoh soalnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan aja. Jangan sampai belum paham tapi gak ditanyain gitu ya. Aku dengan senang hati kalau misalnya teman-teman di sini semuanya ada yang mau PC aku buat nanya tentang matematika gitu ya. Atau misalkan mau nanya apapun juga boleh deh PC aku aja gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan di PPT-nya ada kesalahan, tapi nanti aku kirim ke grupnya PPT yang udah aku perbaiki. Sekian dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gak ada tugas ya, jangan lupa kerjain tugas yang kemarin aja. Dadah.